Kemah Tabor, Mataloko. Orang-orang Mataloko dahulu menyebut rumah ini sebagai rumah tinggi, sebab inilah bangunan bertingkat pertama di seluruh wilayah Nusa Tenggara pada zaman itu. Dan di rumah ini pula dimulai novisiat dan seminari tinggi SPD pertama di Indonesia. Pada mulanya, rumah ini adalah rumah Regio SPD, tempat di mana para misionaris-misionaris yang datang dari Eropa akan belajar bahasa Indonesia sebelum terjun ke tempat-tempat di mana mereka diutus di seluruh wilayah misi Nusa Tenggara saat itu. Tanggal 30 September tahun 1932, peletakan batu pertama oleh Monsinyur Hendrikus Leven SPD, Vikaris Apostolik Vikariat ND, dengan kepala tukang yang terampil, ulet dan telaten, Bruder Franciscus Baker SPD. Tanggal 4 Juli tahun 1933, Rumah Regio diberkati dengan nama Rumah Arnoldus, mengikuti nama Bapak pendiri Arnoldus Jansen. Rumah Regio ini langsung difungsikan pula sebagai novisiat dan seminari tinggi SPD pertama di Indonesia. Tanggal 9 Juli tahun 1933, kabar gembira datang dari Superior General SPD di Roma, Pater Willem Gier SPD, yang isinya ialah novisiat SPD boleh dimulai di Mataloko. Novisiat pun dimulai dengan 7 orang novis angkatan pertama tahun 1932 yang baru menamatkan pendidikan dari Seminari Menengah Santo Yohanes Bergmans Todabelu, Mataloko, dengan magister pertama Pater Jakobus Kumester SPD. Tanggal 16 Oktober tahun 1933, 7 novis pertama ini menerima jubah kebiaraan di Gereja Paroki Roh Kudus Mataloko. Mereka adalah Frater Gabriel Manek, Frater Carolus Kalebale, Frater Lukas Lucy, Frater Nikolaus Meak, Frater Stanis Paman, Frater Marcelinus Seran, dan Frater Markus Wasa. Perasaan haru bercampur bahagia dalam suasana kusuk berderai air mata. Umat Mataloko menjadi saksi sejarah 7 pemuda pertama pribumi Nusa Tenggara, Indonesia, tampil gagah dalam balutan jubah putih dan disapa sebagai Frater SPD, yang mana sebelumnya orang hanya melihat kaum berjubah dalam diri para misionaris SPD yang datang dari benua Eropa. Sabda itu telah menjelma dalam diri orang-orang pribumi Nusa Tenggara, dan benih panggilan itu bertumbuh subur. Tanggal 18 Desember tahun 1933, peresmian Rumah Arnoldus atau Rumah Regio SPD di Mataloko. Tanggal 14 Januari tahun 1934, peresmian novisiat SPD di dalam Rumah Regio Arnoldus ini. 2 sayap, bagian timur dan barat, menjadi ruang konferensi bagi para novis dan kursus filsafat dan teologi. Formasi telah dimulai mendahului peresmian rumah bina bagi para novis. Tanggal 15 Agustus tahun 1934, 3 frater baru memulai masa novisiatnya di Mataloko, yakni Frater Jan Bala, Frater Rufinus Pedrico, dan Frater Michael Wuring. Tanggal 15 Agustus tahun 1935, 4 frater novis menerima jubah kebiaraan di Mataloko, yakni Frater Adrianus Conterius, Frater Theodorus Madeng, Frater Jan Pehan, dan Frater Yakub Reo. Tanggal 17 Januari tahun 1936,
6 dari 7 frater angkatan pertama mengikrarkan kaul pertama dalam SPD. Tahun 1935, pokok pembicaraan tentang perpindahan novisiat dan seminari tinggi mulai dibahas oleh para misionaris SPD. Para misionaris mencari suatu tempat baru di luar wilayah Mataloko yang dinilai tampan untuk sebuah novisiat dan seminari tinggi. Dan terjadilah misionaris SPD menemukan sebuah tempat yang tampan di Bukit Sandaran Matahari, Ledalero, Maumere. Pertengahan tahun 1936, pembangunan di Ledalero, Maumere dimulai. Tanggal 5 Mei tahun 1937, Tahta Suci Vatikan menyetujui berdirinya seminari tinggi di Ledalero, Maumere. Tanggal 20 Mei tahun 1937, Generalat SPD di Roma menyetujui berpindahnya rumah seminari tinggi dari Mataloko ke Ledalero, Maumere. Tanggal 1 Juni tahun 1937, Tahta Suci Vatikan menyetujui perpindahan novisiat SPD dari Mataloko ke Ledalero, Maumere. Tanggal 3 Juni tahun 1937, novisiat SPD beralih dari Mataloko ke Ledalero dan semua penghuni hijrah ke Ledalero. Tanggal 15 Agustus tahun 1940, dua frater dari angkatan pertama yang dimulai di Mataloko mengikrarkan kaul kekal sebagai biarawan misionaris SPD di Ledalero, yakni Frater Gabriel Manek SPD dan Frater Carolus Kalebale SPD. Tanggal 28 Januari 1941, keduanya kemudian ditabiskan menjadi imam di paroki Santo Mikael Nita, tidak jauh dari seminari tinggi Ledalero. Inilah tabisan pertama orang-orang pribumi Nusa Tenggara, dan di tempat inilah sejarah mencatat tabisan pertama kali disaksikan oleh seluruh orang-orang pribumi Nusa Tenggara. Wajah baru Kemah Tabor, Mataloko. Tanggal 4 April tahun 1986, selaras dengan arah dasar pelayanan pastoral kategorial gereja saat itu, demi pengembangan iman dan tanggung jawab umat gereja lokal, pemantapan komitmen, panggilan, dan perutusan para imam dan biarawan-biarawati, maka Kapitel Provinsi SPDND memutuskan untuk mengubah wajah rumah regio menjadi rumah retret. Rumah retret ini digunakan untuk kegiatan retret pelbagai kelompok kategorial, rekoleksi, aneka pertemuan dan pelatihan, kursus, pengolahan hidup rohani dan pendalaman iman, serta pembangunan diri dan pemberdayaan kemanusiaan. Namanya yang baru adalah Rumah Retret Kemah Tabor. Nama yang penuh keheningan dan kedamaian ini diilhami oleh kisah penampakan Yesus di Gunung Tabor. Tahun 1992 sampai 1995, Pater Kurt Barth SPD, wajah pencinta yang penuh kerahiman itu, dan Pater Tadeus Gruca SPD, seorang praktisi bangunan, terus menambah sejumlah unit baru seperti kapela, kantor, ruang tidur, asrama karyawan-karyawati, unit kerasulan keluarga, dan pendampingan kelompok kategorial demi pelayanan yang lebih baik di rumah retret ini. Di rumah retret Kemah Tabor ini, kita juga akan menemukan sederetan makam para misionaris awal SPD yang telah berjasa besar untuk karya misi SPD di Nusa Tenggara dan Indonesia. Sahabat-sahabat Bentara Soferdi,
Anda sekalian yang ingin menimba kekayaan rohani atau ingin menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan kategori lainnya, mari datang dan mengunjungi rumah Red Kemah Tabor Mataloko. Dijamin Anda akan mendapatkan kepuasan rohani dan jasmani di tempat ini. Apalagi didukung dengan situasi alam dan lingkungan yang nyaman. Kemah Tabor ibarat miniatur benua Eropa yang ada di Flores. Salam hangat dari Kemah Tabor Mataloko.